Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu di acara perdana kita, yaitu podcast aku, tepatnya pada 1 Ramadan 1442 Hijriah. Nah, ini sebuah program baru dari kita, dari Yayasan Sanggar Al-Quran Madani 5, untuk lebih bisa menggali ilmu dan banyak hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Dan bersama kita sekarang sudah ada ketua yayasan kita sekaligus kiai kita, yaitu Ustadz Haji Itang Rusmana LCMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz, ada kesibukan apa nih Ustadz hari ini? Alhamdulillah, Ramadan kedua ya kita di masa pandemi Iya, ini. benar. Kesibukan di Ramadan kedua di masa pandemi ini memang lebih ramai atau lebih padat dibanding Ramadan masa pandemi pertama tahun lalu tuh. Iya. Jadwal-jadwal yang sudah tersusun itu off semua. Tapi Ramadan tahun ini kelihatannya insya Allah sudah mulai bergeliat, kaum muslimin luar biasa hiruk pikuk ya dalam menyambutnya ini insya Allah. Ustadz Itang ini juga sekaligus ketua yayasan dari Yayasan Sanggar Al-Quran Madani 5, yaitu yayasan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial, dan beralamat di Jalan Madani Raya nomor 5, Jakarta Pusat. Nah, bagi yang ingin lebih tahu lebih jauh tentang Sanggar, bisa untuk bersilaturahim di sana atau melalui Instagramnya @sanggar_alquran maupun Facebooknya, yaitu di Saku, seperti itu. Baik Ustadz, ngomong-ngomong nih Ustadz, kan tadi kita udah berkenalan sedikit ya Ustadz ya, juga sebagai amanah dari Ustadz. Nah, Ustadz ini dulu pernah pernah belajar di mana aja Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ana dari mulai SD, SMP, SMA itu ana habiskan di tempat kelahiran ana. Ana lahir di Garut, tepatnya di Kecamatan Tarogong Kidul. Garut. SD di sana, SMP di sana, SMA juga di sana. SD negeri Panawan 4, kemudian SMP, setingkat SMP ya, Sanawiyah. Sanawiyah itu di pesantren Persis, Izharul Haq. Namanya Ancol juga tuh. Iya. Tapi bukan Ancol Jakarta, itu Ancol Garut. Berarti sejak SMP sudah mondok ya? Sudah mondok, sejak SMP sudah mondok, SMA juga namanya Pondok Pesantren Persis ya. Iya. Di Bentar, nomor 19 Bentar, Garut. Baru setelah itu pindah ke Jakarta ketika meneruskan kuliah di Lipia. Di Lipia masuk tahun 2000, selesai 2005. Alhamdulillah. Terus setelah dari Lipia setahu saya melanjutkan pendidikan lagi saja di S2 ya? Iya, Lipia selesai 2005, kemudian melanjutkan S2 ke UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang dulu diajak sama almarhum ya Kiai kita, Dr. Kiai Haji Mu'inuddinillah Basri MA. Allah yarham, semoga Allah lapangkan kuburnya beliau, diampuni dosa-dosanya. Ini Ramadan pertama nih beliau tidak bersama kita ya. Beliau sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, dan alhamdulillah sekarang bisa di Sanggar Quran dengan teman-teman yang lain. Mumpung nih tadi kan Ustaz menyampaikan beliau ini pernah berkuliah di Lipia. Kan Lipia ini cukup terkenal nih, banyak yang biasanya terutama anak pondok nih kan, kalau udah mau lulus SMA, pengen ke Lipia. Nah, kira-kira di Lipia tuh belajar apa aja sih? Lipia kalau dulu masa kami cuman satu jurusan, jurusannya syariah. Atau lebih pasnya itu kalau pakai pendekatan sekarang namanya prodi ya. Prodi perbandingan mazhab, fakultasnya fakultas syariah. Lipia itu kampus cabang dari kampus utamanya di Riyadh, Arab Saudi. Nama universitas induknya namanya Jamiatul Imam, Universitas Al-Imam Ibn Saud di Riyadh. Kemudian Jamiah Imam ini punya beberapa cabang di dunia, termasuk salah satunya di Indonesia.
infonya sekarang mereka sudah punya 3 prodi itu. Mereka punya 3 prodi dengan entah berapa jurusan yang dibuka, tapi namanya kalau di Indonesia kan namanya institut dia. Institut ya, institut. Jadi sekelas institut kan ada sekolah tinggi, kemudian sekolah tinggi agama Islam, institut, baru universitas. Insya Allah seperti itu. Nah, kita ini kan mengadakan program baru nih podcast ini ya, yaitu bertepatan banget dengan 1 Ramadan di tahun 2021, di mana Ramadan ini Ramadan kedua seperti yang antum sampaikan tadi, yaitu di kondisi pandemi. Nah, Ramadan yang lalu kan hitungannya flat aja saja, kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak tarawih di rumah, terus bahkan sholat id pun kita nggak bisa menyelenggarakan yang besar gitu. Iya. Itu kan berbeda nih saat Ramadan tahun ini gitu. Iya. Yang dulu kita di Sanggar ya. Yang dulu itu pun orangnya sedikit. Iya. Dan kurang asik memang. Iya. Di tempat yang terbatas, biasanya kan di lapangan. Iya. Bisa sampai pakai bawa koran gitu saja. Tapi kalau kemarin idnya nggak pandemi, mungkin antum nggak sholat id di sini juga sih. Iya, sebetulnya juga ya. Iya kan? Iya. Kalau nggak pandemi, ya sholat idnya di kampung masing-masing. Iya, itu pertama. Betul. Hikmah pandemi, jadi kita bisa ngumpul di sini. Iya, benar. Id bareng-bareng, Ramadan bareng, Id bareng. Iya. Tahun ini masih di sini nih, Insya Allah ya. Kan masih pandemi nih. Kurang tahu sih, mungkin seperti itu. Nah, baik, sebelum ke sana, tadi Ana mungkin sedikit juga sampaikan, Ana juga di Sanggar Quran nih. Sanggar Quran ini yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Dan wabil khusus di bidang pendidikan, kita fokus concern mendakwahkan Quran ya. Core dakwahnya itu Quran, tahsin, tahfiz, tafhim Quran. Dan alhamdulillah sudah ada sekitar 1.400 yang belajar alhamdulillah di Sanggar Quran. Dan di Ramadan yang mulia ini juga insya Allah ya kita mengazamkan, kita berniat, kita mau bangun nih gedung Sanggar Quran. Betul sekali. Gedung Sanggar Quran. Jadi Sanggar ini juga sedang ada program besar nih ya, sudah berjalan bahkan sejak pandemi tahun lalu ini. Walaupun pandemi kita tetap jalan, namanya program wakaf, di mana bangunan yang sebenarnya kita sekarang sedang syuting ini itu insya Allah akan dibangun ulang setinggi berapa? 4 lantai? 4 lantai rencananya. 4 lantai insya Allah. 4 lantai, mudah-mudahan para pemirsa kaum muslimin yang nonton podcast ini mohon doanya ya, doa orang-orang puasa kan mustajab. Dan apabila juga ingin berpartisipasi mewakafkan sebagian rezeki ini mumpung Ramadan nih, panen pahala ya. Iya. Ana baca dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Ghaliyah itu Imam Al-Alusi menulis mengutip sebuah hadis ya, amal-amal di Ramadan ini dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Kalau Imam An-Nakhai dia mengatakan 1 tasbih di bulan Ramadan itu setara dengan 1000 kali tasbih di bulan yang lain. Syekh Abu Bakar Ibn Abi Maryam dia menyampaikan kalau Ramadan tiba, kata beliau, panbas itu lahu bis-shadaqah ya. Banyak-banyaklah sedekah, bil infak sedekah, fa inna nafaqata fiha mudha'afah, karena infak di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini Ramadan hari pertama. Saya lihat juga tadi di grup Sanggar, subhanallah ya, rame. Alhamdulillah juga ada yang wakaf 3 juta, ada yang 5 juta, subhanallah. Karena keutamaan Ramadan ini sangat luar biasa sekali, insyaallah. Jadi buat pemirsa ya, buat pemirsa, buat para jamaah, buat kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Insyaallah taala. Oh ya, saya sedikit juga menyampaikan. Selain di Sanggar, Ana juga aktif di Ma'had Nuaimi. Ma'had Ali Nuaimi berlokasi di Jalan Seha 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Itu lembaga yang fokus menyiapkan para dai yang nantinya akan disebar ke seluruh Indonesia, insya Allah. Iya.
kabarnya sudah tersebar di 34 provinsi juga ya, Ya, insya Allah. Bil khusus daerah-daerah yang minoritas ya, daerah-daerah minoritas ini menjadi perhatian utama bagi kami, seperti Papua, Papua Barat, NTT. Ini menjadi perhatian besar sehingga tahun ini saja misalkan kita menyebarkan dai di wilayah NTT ada sekitar 16 dai di sana. 16 dai dari mulai Sumba, kemudian Ruteng, kemudian ada di Timur Tengah, Utara, kemudian ada juga di Sika ya, kemudian juga di Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Alhamdulillah berkat dukungan kaum muslimin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik nih Ustaz, di podcast yang pertama ini, episode 1 ini kita mau ada 3 pertanyaan kira-kira nih Ustaz. Nah, ini berkaitan sama awal-awal Ramadan. Nah, awal-awal Ramadan itu kan identik dengan meriah dan semangat ya. Awal-awalnya ini biasanya selalu padat penuh seperti yang terjadi di semalam itu Ustaz. Walaupun hujan, masyarakat muslim tetap antusias menyambut Ramadan, entah itu dengan tarawih, dengan lain-lain gitu Ustaz. Nah ini kalau menurut Ustaz nih, itu mengapa sih ada fenomena ini awal-awal Ramadan ini selalu ramai seperti itu? Kenapa Ramadan selalu rame? Ana ada pantun dulu nih. Siap. Ya. Pantunnya begini, masa kolak pakai daun pandan, terus jalan-jalan ke Taman Ria. Ramadan ini sudah datang, maka mari kita sambut dengan gembira. Nah, kenapa ramai kaum muslimin? Ya, Allah mengatakan ini syiar, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mensyiarkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari ketakwaan hati. Kemudian juga kalau baca hadis Rasul SAW, kalau Ramadan tiba, Rasul kasih kabar gembira kepada para sahabat. Ya, idza jaa Ramadan, dalam riwayat Abu Hurairah, basyara bihi ashabahu. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, ja'akum syahrun mubarak, datang bulan yang penuh dengan barokah. Kata Rasulullah, fihi tusaffatu fihi syayatin, tuftahu fihi abwabul jinan, wa tullaqu fihi abwabul jahim. Nah, rupanya kegembiraan itu juga menular ya kepada kita kaum muslimin. Satu sisi kita mesti bahagia banget, kita mesti bersyukur, bahagia ya, berarti masih ada denyut nadi umat Islam di negeri ini. Dengan melihat begitu semaraknya kaum muslimin menyambut Ramadan, walaupun masih terbatas dengan pandemi ya, masih dalam situasi pandemi, tapi itu menjadi indikasi adanya denyut nadi umat Islam di negeri ini. Lebih parah, lebih khawatir, dan tentu sangat menyedihkan kalau di negeri mayoritas muslim tetapi syiar-syiar Islam tidak berdenyut gitu. Nah, itu mesti kita waspadai. Tandanya kan kalau orang, ibaratnya orang kalau urat nadinya sudah nggak ada denyutnya, mati dia. Mati berarti. Nah, indikasinya kalau ketika datang Ramadan masih semarak, ketika ibadah-ibadah masih begitu antusias, salah satu indikasi berarti masih hidup, umat masih hidup ya. Nilai-nilai Islam masih ada. Iya, benar. Itu positifnya mesti kita garis bawah ya. Iya. Nah, kemarin kan saya juga sempat lihat cuplikan filmnya Sultan Abdul Hamid II nih, yang film Turki itu kan. Setahun terakhir ini cukup banyak booming ya. Anak pernah ke Turki itu. Oh, Mas ya. Dan ada juga teman turunan Turki, turunan kidul. Bukan dari Turkinya langsung. Bukan itu saja. Gimana film-film ini? Nah, di potongannya itu ketika orang-orang yang khusus untuk urusan falak itu kan mereka menyampaikan nih ke masyarakat, ini sudah kelihatan hilalnya. Dan orang-orang tuh yang di jalan raya itu langsung kayak pada berpelukan masing-masing dengan mahram ya, dengan laki-laki sama gitu. Dan Sultan Abdul Hamid ini memimpin doa bersama para menterinya gitu, saking bahagianya. Masya Allah. Salah satu doanya kan, ya Allah, saya ini sudah sampai di awal Ramadan, maka izinkan saya bisa sampai di akhirnya nanti. Masya Allah.
Ada juga doa yang sangat indah ya, Iya. dari para salafus soleh dulu, para ulama. Allahumma, itu di awal-awal mungkin, di awal sebelum masuk Ramadan. Allahumma salimni Ramadan, Allahumma wa sallim Ramadan li, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu doa indah juga. Iya, Ustaz. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah sampai. Ya, sampaikan aku ke bulan Ramadan dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat, Iya. dalam dijauhkan dari COVID, dijauhkan dari berbagai penyakit. Karena kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak nyampe Ramadan nih. Iya, Ustaz. Iya kan? Sekali, Ustaz. Ada hari Jumat, anak ngisi pengajian tuh di belakang lapas Salemba. Salemba. Ya, di situ ada info ini, Ustaz, salah satu karyawan kami baru meninggal tadi malam. Innalillahi. Itu berarti kan berapa hitungan, berapa hari itu? Jumat, Sabtu, 4 hari, Ahad, ya kan? Iya. 3 hari sebelum Senin, 4 hari 4 hari. sebelum Ramadan. Iya. Kalau Allah tidak berikan, ya subhanallah, ya karena sudah ajal. Makanya kita doa kepada Allahumma salimni Ramadan, wasallim Ramadan ali. Ya Allah, serahkan juga ini Ramadan kepadaku dengan segala kebaikannya, dengan segala keberkahannya. Karena ada orang Ramadan datang kepada dia, tetapi dia tidak tahu momentum. Dia nggak bisa optimalkan tuh Ramadan. Biasa dianggap bulan biasa, seperti halnya bulan-bulan seperti bulan biasa yang lain gitu. Sama tarawih aja gitu ya. Betul. Padahal kan Ramadan, masya Allah, ibaratnya tamu agung yang sangat luar biasa. Dan kita mohon kepada Allah wa tasallamhu minni mutaqabbala. Apabila Ramadan selesai, bukan hanya selesai 1 bulan berganti bulan baru Syawal, tapi juga mudah-mudahan amal-amal yang telah kita lakukan di Ramadan ini diterima Allah. Ada seorang ulama nama Imam An-Nakhai ya, kalau dia mengatakan syahru Rajab syahru az-zar'i, wa syahru Sya'ban syahru siqayatiz zar'i, wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i. Ketika dari Rajab itu kita nanam, masuk Sya'ban kita nyiram tanaman. Dan ketika kita masuk Ramadan kita panen tuh, memanen kebaikan-kebaikan yang memang sudah disiapkan di bulan Rajab atau bulan-bulan sebelumnya. Berarti prepare-nya di 2 bulan itu ya, Ustaz ya? Prepare-nya ya. Meskipun ada riwayat juga sahabat mereka tuh 6 bulan sebelum Ramadan tiba mereka sudah doa, Allahumma balighna Ramadan gitu ya. Sahabat itu. Sahabat Wa da'a sittata ashhurin ba'dahu ayyataqabbalallahu minhu. Dan setelah Ramadan selesai 6 bulan kemudian mereka masih doa juga agar amal-amal Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 6 bulan sebelumnya itu doa untuk bisa sampai di Ramadan, dan 6 bulan setelahnya itu supaya diterima di Ramadan yang kemarin. Itu bisa dicek dalam kitab Lataiful Ma'arif tulisan Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, ulama-ulama dulu itu seperti itu. Jadi semarak Ramadan itu memang bukan fenomena sekarang, tapi semarak Ramadan itu sudah jauh-jauh hari. Akan tetapi mungkin konten semaraknya ini yang agak yang sudah terdeviasi ya, maknanya sedikit bergeser. Dulu semaraknya itu untuk bagaimana supaya ibadah bisa optimal. Di bulan Sya'ban itu biasanya para ulama mereka melakukan 2 hal. Pertama, mereka fokus membaca Quran. Yang kedua, mereka ngeluarin zakat-zakat harta mereka di Sya'ban. Masih Sya'ban ya? Masih Sya'ban itu, agar ketika kaum muslimin, para fakir, miskin masuk Ramadan sudah punya bekal. Zakat dari para orang kaya atau para agniya. Jadi baca Quran sama zakatnya itu sudah disiapin. Bukan di 1 Ramadan baru ngaji. Dan juga mereka menariknya, kalau mereka punya warung, punya lapak, punya lapak, mereka tutup tuh. Udah tutup dari situ. Jadi bulan Sya'ban tuh lapak ditutup, warung tutup. Di kita justru Ramadan ini lapak malah pada dibuka. Pakai kita ya. Ya, yang nggak punya jongkok jadi punya jongkok. Nggak salah, itu nggak salah. Cuman fokus ibadah jangan sampai terganggu. Gitu pesannya saja. Ya. Nah, menyambung dari yang pertama tadi tentang masih semaraknya nih. Nah, biasanya kan ketahanannya itu, endurance-nya itu kan biasanya bertahan hingga 10 hari pertama gitu. 10
10 hari kedua masih ada ya, masih cukup ramai tarawih masih. Nah 10 hari ketiga itu biasanya sudah mulai maju lagi nih softnya nih Ustaz. Tarawih itu ya sudah hampir kayak sholat maghrib aja gitu. Nah bukan karena pandemi kan? Bukan, ini normalnya nih Ustaz. Bukan normalnya pun biasanya sudah seperti itu. Kalau pandemi kan di rumah tarawihnya. Iya, kalau pandemi di rumah. Gitu. Nah, cuman ini kan jadinya seperti istiqomahnya itu jadinya kurang gitu. Terutama kan kita ngelihatnya 10 hari pertamanya Maria dan jomplang di 10 hari terakhir. Nah, kalau menurut Ustadz nih, gimana sih cara menjaga ketahanan ibadahnya? Yang pertama yang mesti kita pahami, Rasul itu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Idza amila amalan asbatahu." Rasul itu kalau ngamalin satu amal, dia jaga konsistensinya. Dia jaga konsistensinya dengan baik, istiqomahnya ya. Istiqomahnya. Misalkan kalau katakanlah sholat 2 rakaat setelah wudu ya dijaga terus. Kalau setiap hari biasa baca Quran meskipun 1 lembar, ya yang penting dijaga terus. Sehingga dari situ keluarlah sebuah hadis ya yang mengatakan ahabul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu amal yang paling adwam, yang paling kontinuitasnya, keberlangsungannya, wa in qalla meskipun sedikit gitu ya. Nah ini mungkin apa istilahnya boleh disebut sebagai cara fikir, cara pandang ya, cara pandang dalam melihat sebuah amal. Jadi beramal itu jangan sampai karena yang lain rame ya kita ikut gitu. Bukan hanya itu tuh. Jadi mesti ada visi ketika beramal. Seperti halnya Ramadan ya, kita mesti. Kenapa ada fenomena, misalkan fenomena di awal semangat, di akhir nggak semangat atau luntur, ya visi amalnya itu yang mesti dijaga. Kemudian yang kedua, jangan-jangan dia nggak paham nih keutamaan Ramadan. Jadi puasanya itu puasa ikut-ikutan. Yang lain puasa ikut puasa juga. Ya enak kalau rumah nggak puasa. Iya, masa saya nggak puasa, yang lain puasa. Itu faktor niat. Faktor niat mesti dijaga dengan baik. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal kita ini tergantung pada niatnya. Ya kalau niatnya kuat, biidznillah, insya Allah dia akan selesai sampai finishnya. Yang ketiga, ya tadi endurance-nya mesti dijaga dengan baik. Jadi jangan menghabisin energi di awal gitu. Kalau biasanya kan kelihatan Ramadan itu mestinya grafiknya naik terus. Oh iya. Ya kan? Ramadan itu kayak naik gunung. Iya. Ramadan itu kayak naik gunung. Iya. Ya. Memang di awal karena nanjaknya masih dikit semangat. Tapi kan siapa yang bisa menjamin sampai puncak tuh? Benar Ustaz. Nah itu mungkin di pos kesekian yang bisa ngelanjutin gak banyak lagi. Nah siapa nih yang bisa sampai puncak? Dia yang bisa menjaga stamina dengan baik, perencanaannya bagus gitu ya. Iya. Nggak minum terus, sehingga sampai pos 3 air udah habis. Air udah habis. Digotong jadinya. Iya benar Ustaz. Kayak gitu. Jadi lebih kayak perlahan-lahan aja gitu. Iya. Jangan langsung 1 hari nyelesain terus nanti selanjutnya tuh grafiknya begitu. Tadi kontinuitas sama proporsionalitas amal. Oh benar. Proporsionalitas amal perlu dijaga. Dan yang ketiga, supaya bisa istiqomah terus, doanya mesti banyak juga. Doanya kan yang membuat kita bisa ibadah itu karena Allah memberikan kesempatan kita ibadah. Allahumma inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Kan kita minta tolong sama Allah, ya Allah bantu aku supaya aku bisa, Allahumma inni ala dzikrika, mengingatmu ya, kemudian wasyukrika, terus bersyukur, husni ibadatik, ibadah dengan baik. Ya artinya kalau nggak ditolong Allah nggak bisa. Benar Ustaz. Rumah boleh dekat sama masjid, tapi belum tentu bisa jamaah. Karena Allah ya. Iya, karena Allah mungkin tidak membuka. Ini faktor doa juga boleh, mesti dimaksimalkan. Yang terakhir nih Ustaz, tadi kan rumah sebelahan sama masjid nggak mesti nih bisa menjamin orang tuh ke masjid terus. Nah, misalnya nih ada orang yang sudah cukup istiqomah, cukup kokoh gitu, namun
di sekitarnya itu tidak mendukung gitu, entah Nah. keluarga, entah tetangga, entah siapalah ya di sekitarnya itu. Nah, ini bisa jadi sedikit mengganggu ya, Ya, mungkin ya. menggoyahkannya nggak terlalu gitu, tapi mengganggu gitu. Pengaruh lingkungan, Pengaruh ya. lingkungannya itu Ya. supaya bisa melewati atau mengatasi itu seperti apa kira-kira? Iya. Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh karena manusia ini makhluk yang bersosialisasi. Kalau kata Ibnu Khaldun kan al-insan madaniyun bit-tab'i, manusia ya secara tabiatnya mesti bersosialisasi. Kemudian juga teori-teori pendidikan menyampaikan pengaruh lingkungan itu sangat dominan. Ada karakter, ada lingkungan, kemudian ada belajar, ya kan. Bagaimana supaya lingkungan tidak punya pengaruh negatif tentunya kan? Kalau positif bagus. Kalau negatif ini, nah ini kembali kalau menurut Ana, pertama azamnya dia, ya, visi hidupnya dia mesti benar-benar kuat. Ibadah itu bukan hanya ke bawah-bawah, tapi memang fokusnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-niyah, ya. Harus ada diri sendiri. Harus diri sendiri. Kemudian yang kedua, dia mesti tanda petik ya punya karakter diri itu mesti dikuatkan. Oh benar. Karakter diri, ya. Jangan kata Nabi, ini Nabi bilang tuh, la takunu imma'ah, jangan membebek, Juga ikut-ikut. ya, jangan ikut-ikutan. In ahsanan nas ahsanu wa in asa'an nas asa'u, ya. Wattinu anfusakum, kata Nabi. Wattinu anfusakum itu mesti punya karakter. Kalau orang baik rame gitu ya. Kalau jadi viral, kemudian kalau buruk ikut-ikutan berbuat buruk. Kata Nabi jangan begitu. Wattinu anfusakum, pertahankan karakter kebaikan itu sekuat mungkin. Nah, tentu ini butuh waktu dan butuh penjelasan lebih dalam mungkin ya. Iya. Di sesi-sesi yang lain lah kita akan siap, insyaallah. Pertegas gitu. Iya. Untuk podcast kali ini sih saya rasa cukup sih. Kita 3 pertanyaan ini cukup memuat untuk sebagai bekal nanti menjalani 29 hari sisa. Kita kan sekarang ya hitungnya jam 3 ya, 3 jam menuju berbuka nih. Mudah-mudahan bisa membantu para pemirsa gitu, untuk bisa memahami lagi nih Ramadan itu seperti apa gitu. Yang pertama tadi kan yang paling disampaikan itu jangan imaah, jangan ikut-ikutan. Misalnya kalau keluarga puasa ya udah aku puasa, nanti nggak dapat esensinya begitu ya Sada. Iya, betul. Kemudian juga istiqomah itu selain butuh waktu juga butuh endurance, butuh stamina. Jadi stamina-nya itu bukan langsung dihabisin di awal, ngajinya langsung selesai 10 juz sehari, tapi nanti hari keduanya turun lagi. Iya. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Saya ingin mengutip perkataan Syekh Samarqandi dalam bukunya Tanbihul Ghafilin, ya. Dia mengatakan istiqomah itu seperti gunung. Istiqomah itu kayak gunung. Istiqomah dalam kebaikan itu kayak gunung. Dan gunung itu punya 4 karakter. Pertama, la yudhibuhul har. Cuaca panas tidak membuat si gunung ini meleleh. Wala yujamiduhul barad. Musim dingin tidak membuat dia membeku. Wala yuharrikuhu ar-riyah. Hembusan angin sekecang apapun tidak membuat gunung itu oleng. Ya, wala yahdimuhu as-sail. Dan banjir bandang hebat tidak membuat gunung itu tenggelam dan hilang. Gitu. Itu istiqomah, ya. Orang istiqomah itu kayak gunung. Jadi kondisinya apapun, panas, dingin, angin, dia tetap aja menjulang, ya kan? Gunung seperti itu. Dalam situasi apapun. Nah, kita Ramadan ini kita belajar istiqomah, ya, dan mudah-mudahan istiqomah kita sampai pada puncaknya nanti sampai akhir Ramadan. Insyaallah. Baik, pemirsa, terima kasih atas kunjungannya ke video ini. Silakan nanti bisa menunggu setiap hari, mudah-mudahan kita akan siapkan video-video yang
kira-kira akan memandu atau menemani para pemirsa sekalian sampai hingga ke menang bersama kan. Amin. Kita kan slogan kita tahun ini kan menang bersama. Tagline-nya kita itu menang bersama gitu. Kita harus mengalahkan COVID ini di bulan Ramadan. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.